Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Heti Herawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Goa Raya Kabupaten Goa. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Muhammad Akbar. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Goa Raya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini kita adakan percakapan observasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi akademik adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga pembelajaran sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Begitu ya Pak? Iya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, dalam pertemuan kali ini di kelas 11, khususnya di kelas 11 IPS, tentu tujuan pembelajaran yang akan saya capai yakni bahwa peserta didik mampu membedakan fungsi sosial dari teks naratif baik secara tulis dan kontekstual. Kemudian yang kedua tentu melalui kegiatan membaca teks naratif nanti peserta didik mampu menganalisis dan memerinci informasi terkait struktur teks naratif dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan kelompok, peserta didik mampu melengkapi bagan terkait struktur teks naratif tulis berbentuk legenda rakyat secara detail. Oke, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai Bapak, aspek pengetahuan yang ingin dicapai Bapak? Ya, terkait dengan aspek pengembangan tentu ada dua. Yang pertama dari aspek pengetahuan, kemudian aspek keterampilan. Dari aspek pengetahuan tentu diharapkan nanti peserta didik itu mampu membedakan, kemudian mampu menganalisis fungsi sosial dan struktur teks naratif secara kontekstual. Kemudian untuk pengembangan pada ranah keterampilan, tentu nanti peserta didik mampu menceritakan kembali sebuah teks naratif. Selain itu juga nanti melengkapi bagan terkait struktur teks naratif berbentuk legenda rakyat. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai yaitu pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Pak? Iya, betul sekali. Nah, saya ingin mendengar Bapak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya Pak? Iya, untuk strategi pembelajaran saya kira nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan profil belajar peserta didik, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, untuk pendekatan tentu pendekatan saintifik dan model pembelajaran yang akan saya terapkan nanti yakni discovery learning. Nah, selain itu tentu juga ada beberapa metode yang akan saya terapkan, misalnya tanya jawab, kemudian diskusi kelompok dan presentasi. Oke, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan profil belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Selain itu, metode yang Bapak gunakan yaitu adalah metode tanya jawab, diskusi, kemudian presentasi. Betul sekali. Selain itu, Bapak juga akan melakukan pendekatan saintifik.
dengan model yang Bapak gunakan yaitu discovery learning. Begitu ya Pak? Iya, betul sekali. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan di dalam kelas? Ya, terkait dengan media pembelajaran, saya kira karena pembelajarannya atau submaterinya adalah terkait dengan naratif teks, terkait dengan cerita-cerita, maka untuk media nanti saya akan siapkan gambar-gambar terkait dengan cerita teks naratif. Selain itu juga tentu saya akan menggunakan media PowerPoint untuk menampilkan materi-materi sehingga nanti bisa menarik perhatian siswa untuk betul-betul bisa fokus dalam pembelajaran. Dan di samping itu juga tentu saya akan menggunakan worksheet atau lembar kerja, atau dalam hal ini biasa kita sebut LKPD, supaya nanti kita bisa mengukur ketercapaian dari pembelajaran kita, baik dari dimensi pengetahuan maupun dimensi keterampilannya. Oh, iya Pak. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa Pak? Untuk pelaksanaannya tentu nanti sesuai jadwal yang diberikan dari sekolah, yakni pada hari Selasa di kelas 11 IPS di jam pelajaran ketiga dan keempat. Oke, jadi nanti hari Selasa di kelas 11 IPS jam ketiga dan keempat. Saya akan datang di kelas Bapak dan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas, ya Pak. Nah, setelah Bapak lakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas, kita adakan percakapan yang terakhir Pak, yaitu percakapan pasca observasi, dan nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Dari hasil percakapan hari ini tentu ada beberapa poin yang saya dapatkan. Termasuk yang pertama adalah bagaimana kemudian saya sebagai seorang guru bisa betul-betul nanti menyiapkan rancangan pembelajaran saya untuk kemudian diterapkan di kelas, mulai dari tujuan pembelajaran yang saya sudah rumuskan di RPP, kemudian juga bagaimana strategi pengembangan yang saya lakukan, apa saja metode yang saya gunakan di kelas, kemudian model pembelajarannya seperti apa, kemudian juga tentu terkait penyiapan media pembelajaran, dalam hal ini menyiapkan PowerPoint, kemudian juga worksheet atau LKPD, sehingga betul-betul nanti pembelajarannya bisa maksimal dan sesuai dengan yang kita harapkan tentunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu bagaimana saya sebagai guru betul-betul nanti bisa siap baik secara fisik maupun psikis untuk kemudian berinteraksi dengan peserta didik supaya nanti betul-betul pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Jadi saya kira itu Bu yang bisa saya dapat dari hasil diskusi kita. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa depannya Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everybody. Morning. How are you today? Okay. How are you today? The answer is I'm fine. Thank you. And then you may ask me also, what about you, sir? Bagaimana dengan kita, Pak? I'm fine too. Thank you. Okay. As usual, before we start our lesson today, sebelum kita mulai pelajaran kita, I want you to pray first. Kita berdoa dulu ya. One of you please. Siapa yang biasa memimpin doa? Iya, come on. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini. Please.
the material about narrative text. Masih ingat nih pelajaran-pelajaran kita yang lalu tentang cerita fiktif, tentang cerita legend, tentang cerita mitos. Do you still remember? Masih ada yang ingat? Percakapan. Okay, good. This is about conversation. My question is, do you still remember the material about narrative text? Have you ever heard about Cinderella? Pernah nggak dengar cerita Cinderella? Atau pernah nonton filmnya? Kemudian what about the story Sang Kuryang? Atau the Crying Stone, Batu yang menangis? Atau kalau ada main nonton film kartun namanya Tom and Jerry, pernah? Kalau Pinocchio? Pinocchio yang mana tuh? Banyak minumnya. Kalau dia bohong, minumnya bertambah panjang. Sebelum kali bohong sama Gepetto, dia muncul lagi tuh, tambah panjang minumnya, ya. Oke, kemudian cerita-cerita yang lain. Itu semua, that's what we call narrative text in English. Jadi semua kisah-kisah itu kita sebut sebagai teks naratif. Okay? And actually, today I am going to give you some games ya. Hari ini kita punya beberapa aktivitas. But before that, I want you to work in a group. Saya ingin kita bekerja di dalam kelompok. Sebut saja group 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa ya? Ya. Saya akan pilih. Oke, Mario sama Sofa. Yang tanya juga seperti of course. Dan you can you work with Maria? Jadi sama ini ya atau sama ini dulu? Boleh. Move there. Oke, next. Maria, please ya boleh. Iya, Pak. Ini sampai satu. Oke, silakan sama. Oke. Listen carefully. Dengarkan instruksinya ya. Ya, silakan dilihat dulu kertasnya sambil dilihat. You listen carefully. Putra, silakan dilihat kertasnya. Gitu ya. Sambil dilihat kertasnya, kita dengarkan. Listen carefully, dengarkan dengan baik. Ini namanya student activity. So you are going to work here in this paper. Kita akan mengerjakan tugas di kertas ini, ya. What are the things you are going to do for the first? Pertama kali kita tulis namanya kelompok kita. Ini kelompok 1 ya, group 1, group 2, 3, 4, and 5. So you write down your group's name and also the members. Tulis nama kelompoknya, kemudian nama-nama orangnya siapa, ya. Oke, kemudian selanjutnya kita move to the second one. Ada di sini tulisan activity 1 atau aktivitas 1. Apa yang kita lakukan? Ada beberapa kolom. Kolomnya ada narrative text, ya. Kemudian definition. Definition itu artinya pengertian. Kemudian social function atau fungsi sosial. Kemudian generic structure atau struktur generiknya, susunan dari sebuah teks narratifnya ini terdiri dari apa saja. Nah, kolom-kolom ini akan kita isi. Pak, pertanyaan. Oke, bagaimana caranya mengisi? Gimana kami cari jawabannya? Nah, jawabannya nanti ada di materi. Ada nggak yang pernah saya kirim link pembelajaran bahasa Inggris di grup WA? Iya. Please, ya.
Kita teruskan ke grup ini. Please forward link to your class. Sudah? Pertanyaan saya gini, semua ini kalau tak gabung di grup itu kan? Gabung itu? Semua bisa akses. Sudah? Ada yang kita lihat? Sudah? Dan juga ada link. Ada? Ini teh. Ini. Kita klik linknya. Nanti diarahkan ke website pembelajaran bahasa Inggris. Sudah? Jelas. Sudah dapat semua? Itu kalau dari website. Yes. Iya, jadi ada website pembelajaran bahasa Inggris. Dari link yang dikirim tadi Juliana, kemudian kita geser ke bawah. Kita geser ke bawah nih. Geser ke bawah, cari yang judulnya narrative text. Nomor 9. Nomor 9. Lihat nomor 9. Warna biru nomor 9. Ada nomor 9 ya? Apa judulnya di situ? Narrative text. Silakan diklik narrative text. Ada yang biru ya. Nomor 9 bisa. Narrative text ya? Ya. Oke, you got the material. Sudah dapat materinya nomor 9 narrative text. Oke, sudah? Kalau sudah dapat judulnya narrative text, nah di sini kita mencari apa namanya? Answer. Jadi di sini kita mencari jawaban untuk mengisi kolom-kolom yang ada di lembar kerja peserta didik ini KPD tadi. Bisa dipahami? Nah tadi pertanyaannya, Pak gimana kak dapat jawabannya supaya saya bisa mengisi kolomnya? Di link yang tadi yang sudah dibuka ya. Ada di situ materinya, karena kita berkelompok kita baca. Kemudian setelah itu let's move to the second page. Kita buka halaman sebelah. Halaman 2. Hello. Yang pegang yang KPD buka halaman sebelahnya. Oke. Sudah ya? Halaman 2. Halaman 2 berisi apa? Put these titles of the stories into their category. Silakan memasukkan judul-judul ini ke dalam kategori atau ke dalam setiap kolom yang ada. Yang pertama ada kolomnya legend, kemudian fairy tale, kemudian kartun, kemudian fable. Jadi kita masukkan judul-judul yang ada di atas pada kolom yang ada di bawahnya. Kalau kartun contohnya apa kira-kira? Tom and Jerry, what else? Apalagi? Scooby-Doo, ya? Scooby-Doo. Jadi kita tulis di kolom itu. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, kemudian yang ketiga, the last. Nah, the last task. Halaman 3. But actually, this one is for the next meeting. Kita kerjakan. Waalaikumsalam. Kita kerjakan ini di pertemuan berikut. Oke? Bisa ya? Yang ini yang ketiga atau bukannya listen carefully ya. Oke, bisa dipahami? Have you got the point? Yes. Nah, kemudian Pak, bagaimana kami menyelesaikan tugasnya? Oke, there are 3 option. Ada 3 pilihan atau berbagai macam pilihan based on your interest, tergantung dari minat Ananda semua. Kalau ada yang senang dengan audio visual, ya, ada yang senang dengan audio visual bisa bikin video. Pak, saya akan videokan tugas saya, boleh. Ada yang suka menulis saja, oke, silakan Anda tulis di LKPD itu. Kemudian yang lain-lain boleh silakan sesuai dengan your interest. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. 10 minutes later, we are going to check whether you have done or not. Kita akan periksa 10 menit kemudian. Oke, please do it right now. Oh, any question so far? Ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita kerja? Ya.
Iya di situ ya. Namanya LKPD, lembar kerja peserta didik ya, jadi kerja di situ ya. Oke, ini more masih ada? No more. Tidak. Oke, silakan dikerjakan. Pak, bisa dulu. Ya, what's up? Ini mau jadi jawabannya narasi, pengertian mana tadi materinya? Mana ada belum ada ini tadi link yang tadi. Sini dia jawabannya. Coba saya kasih lihat. Jawabnya pakai bahasa Inggris. Number 9. Come on. Nah, ini ingat. Ini kan apa pengertiannya, apa susah maksudnya, apa demonstrasinya. Okay, next question. Putra. Pertanyaannya Putra adalah apa hubungan cara pendidikan masa kini? Mana yang masuk perhatian? Semuanya sampai titik di sini ada kemudian yang kedua generic structure, generic structure, masih sedikit kan? Jelaskan sedikit, dijelaskan sedikit. Now then, we move to the next. Ini kenapa karena dimasukkan di sini? Yes. Okay, thank you very much. Before we come to our presentation, sebelum kita masuk ke presentasi kelompok, I will give you some kind of social emotional confidence.
teknik ya. Jadi kita mau melakukan sebuah teknik stop, kemudian gunanya apa supaya kita bisa merefresh kembali otak kita, hati kita, perasaan kita setelah mengerjakan LKPD bersama dengan kelompok. Pak, gimana caranya Pak teknik stop ya? Sekarang sudah ikuti apa yang saya sampaikan ya. Okay, so listen carefully. I will give you some instruction. Okay, are you ready? Ready. Thank you very much. Oke, sekarang mohon semua aktivitasnya dihentikan. Tidak ada aktivitas, tidak ada yang kita kerjakan selain duduk dan mendengarkan. Tidak. Tarik nafas dalam-dalam. Ayo, semua tarik nafas dalam-dalam. Bisa ya? Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Tahan. Kemudian lepaskan perlahan. Oke. Ulangi sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Kemudian lepaskan perlahan-lahan. Sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan dan lepaskan perlahan-lahan. Oke, sekarang silakan dirasakan, diamati kira-kira apa hal yang berubah dari aktivitas yang baru saja kita kerjakan. Bagaimana perasaan Anda semua setelah melakukan teknik stop, menarik nafas, kemudian membayangkan semua hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, kemudian kita lepaskan lagi perlahan-lahan nafas kita. Bagaimana? Ada yang mau berkomentar? Apa yang kita rasakan? Mengantuk? Ya, jadi saya kira setelah kita melakukan teknik stop ya, pasti ada sesuatu yang kita rasakan berupa perubahan emosional. Mungkin dari tadi pikiran kita kacau karena mengerjakan LKPD, mengerjakan tugas, akhirnya melakukan teknik stop dan kita rasa kembali segar nih, pikiran kita segar, hati kita jadi tenang kembali untuk kita masuk pada aktivitas selanjutnya, yakni presentasi kelompok. Oke? Jadi sedang kelompok, every group will present your group ya. Semua hasil kerja tadi dipresentasikan. We start from the first group. Grupnya Mario. Come on. Clap hands dulu deh. Clap hands for the first group. Oke, come on. Ayo. Satu berdiri saja di situ. You just stand up in your place. Come on. Ya. Please. Okay, the title is about narrative. Yeah? The title is narrative text. Please explain about the definition. Silakan, pengertiannya apa? Definitionnya. Ya, come on. Okay. Merupakan teks narasi yang ditulis oleh pengarang yang menceritakan sebuah peristiwa dengan tujuan untuk memberikan hiburan kepada pendengar atau pembaca. Oke, so what about the social function? Apa sih fungsi sosialnya orang membuat sebuah teks naratif? Come on. Sosialnya. Ya. Sifat naratif teks pada umumnya merupakan larangan fiktif atau karya imajinatif dari si penulis atau pembaca cerita. Oke, so what about the generic structure? Silakan dijelaskan apa itu generic structure dari sebuah teks naratif. Generic structure Ya. adalah
Thank you very much. Silakan duduk kembali. Group. Ya, silakan. Group. Five to mana? 1, 2, 3, 4, 5. Five. Please. Ya. Silakan Nadia, para sekejap. Okay, sit down please, Nadia. Good morning. Okay. Ya, wah. Please. Ya, please. Ya, siapa yang bisa? Yang lain dengar nggak apa yang dia sampaikan? Tidak. Iya, kita baca baik-baik juga pelan-pelan, slow down, speak louder, come on. Ya. Atau kita, ya boleh. Harus. Atau kita di grup ini, silakan. Come on. Ya. Silakan dipresentasikan terserah gimana cara berpresentasi. Please. Ya, what is the Arabic text? Nah, come on. Okay, so what the generic structure? Silakan jelaskan generic structure-nya, susunan generiknya dari sebuah teks narratif. Please. 1. Orientation. Okay. Okay, the second one. Okay. Okay, the third one. Okay, the last. Reorientation. Okay, thank you very much. Okay, the last. Silakan. Terakhir. Siapa yang mau? The last group. Okay. Sampai dong. Definition of narrative is narrative by an author that tells an event with the aim of providing entertainment to the reader. Our narrative text is generally a fictional composition or imagination work by the author or reader of the story. Social function-nya, its social function is to tell stories or past events and entertain to the reader. Okay, good. Go on. Generic structure, orientation. This section is the initial or opening paragraph where the author introduces the character and character. 2. Complication, where the author begins to raise problem in which leads to resolution. Okay, after there is conflict in the story, after there is resolution or solution to the conflict. Orientation. This section is optional because its player may or may not be present in the text. Okay, enough? Okay, great.
tunjukkan apa nilainya itu yang mana, Anda sebutkan ya. Oke. We start from legend. Come on. King Arthur. What else? Napoleon. Okay. Okay, good. Robin Hood. Okay. Masih ada? Enough? Pardon? Okay, let's go to fairy tale. Sleeping Beauty. Mermaid. Snow White. Beauty and the Beast. What else? The Ugly Duckling. Pinocchio. What opening Pinocchio? Yes. Okay. Cukup ya. Kartun. Scooby-Doo. Okay. Tom and Jerry. Okay, Lucky Luke. Betul. And the last, Fable. The Lion and the Mouse. Okay, what else? Come on. Okay, go on. Next, the Fox and the Tiger. Fox itu dua. Tiger itu singa, macan ya. Fox and the Tiger. Itu adalah Fable. What is the difference between fairy tale and Fable? Kira-kira apa bedanya sih fairy tale dan Fable? Sama-sama mereka adalah cerita fiksi, cerita dongeng ya. Tapi fairy tale itu punya ibaratkan seperti manusia. Kalau Fable itu diibaratkan hewan ya. Oke. So kita ke our conclusion. Kita masuk ke konklusinya. Kesimpulannya yang pertama dan today we study about. Kita bisa berikan kesimpulan ya. Hari ini kita sudah belajar apa? Belajar teks. Oke. That's the end of our learning for this meeting. Itulah dari pertemuan kita. Tadi kita sudah menyimpulkan juga apa itu pengertiannya naratif, kemudian apa social functionnya, apa literary structure-nya, dan also the example of narrative text. So I hope that every single thing that we learn today can give us benefit in our life to understand about narrative text. And because our meeting today untuk pertemuan kita, I want you to pray. Ya, satu orang silakan dipimpin doa. Kita duduk sama-sama. Siapa tadi? Ya, Sebelum kita menutup pelajaran bahasa Inggris, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. okay, thank you very much for your attention. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali percakapan pasca observasi bersama saya Heti Herawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Goa Raya Kabupaten Goa. Saya masih ditemani oleh Pak Akbar sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Harisal sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu Heti. Oke Pak, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Baik, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung? Alhamdulillah saya merasa senang, merasa puas karena telah menyelesaikan tahapan-tahapan pembelajaran saya di kelas, dan kemarin sudah diobservasi oleh Ibu, dan itu terkait dengan bagaimana implementasi model pembelajaran discovery learning terintegrasi dengan model sosial emosional. Oke Pak, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Pak. Baik, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran
apa yang sudah Bapak lakukan dalam kelas. Ya, jadi untuk area pengembangan saya kira ada 3 dimensi yang kemudian akan kita ukur dalam pembelajaran tersebut. Yang pertama ada dimensi sikap, kemudian yang kedua ada dimensi kognitif atau pengetahuan dan psikomotorik atau keterampilan. Kemudian tahapannya tentu sesuai dengan rencana pembelajaran dalam arti RPP yang sudah saya susun, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti hingga kegiatan untuk, dan saya kira di situ juga terintegrasi dengan implementasi dari model pembelajaran, kemudian ada juga kompetensi sosial emosional yang saya sisipkan dalam pembelajaran tersebut. Baik Pak, jadi area pengembangan yang Bapak kembangkan yang pertama sikap, yang kedua kognitif, yang ketiga psikomotorik, di mana Bapak mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak? Setelah pelaksanaan praktik pembelajaran itu saya melakukan refleksi, dan setelah saya berpikir-pikir begitu, saya menyimpulkan bahwa pembelajaran saya itu cukup berhasil sesuai dengan apa yang sudah saya rumuskan di dalam rencana pembelajaran saya. Oke Pak, berarti pembelajaran Bapak berhasil ya Pak? Nah, menurut Bapak, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas? Ya, untuk kendala-kendala, saya kira juga hasil refleksi saya kemarin bahwa masih adanya beberapa peserta didik yang kemudian tidak antusias dalam pembelajaran, meskipun secara umum sudah baik, tapi masih ada juga beberapa peserta didik yang kurang antusias, mungkin karena kurang termotivasi dalam belajar, apalagi kalau dalam diskusi kelompok. Saya sepertinya memang ada kendala di situ. Ada siswa yang kemudian tidak senang dengan diskusi-diskusi kelompok, sehingga saya kira nanti saya sudah berpikir ya apa kira-kira nanti solusi yang akan saya berikan untuk menangani masalah seperti itu. Baik Pak, jadi kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi Pak? Kenapa siswa kurang aktif, kemudian kurang termotivasi, kemudian tidak aktif dalam proses pembelajaran, khususnya dalam berdiskusi? Apa yang menyebabkan Pak? Ya, jadi kemarin saya juga sempat membaca-baca beberapa sumber referensi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga saya menyimpulkan barangkali karena profil belajar peserta didik ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga kemudian kurang termotivasi dalam belajar. Oleh karena itu, saya kira nanti kedepannya saya akan coba untuk mengubah kembali rencana pembelajaran dan barangkali bisa nanti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, jadi itu rencana ke depan Bapak akan lebih menerapkan lagi pembelajaran berdiferensiasi dengan melihat kebutuhan belajar peserta didik. Baik Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu bisa terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi Pak dibandingkan pembelajaran yang kemarin-kemarin. Nanti saya akan tunggu cerita-cerita Bapak tentang pembelajaran yang Bapak akan terapkan di pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik Pak, kira-kira kapan rencana Bapak ini akan direalisasikan? Saya kira setelah melakukan refleksi kemarin, kemudian saya kira ini adalah hal yang mendesak dilakukan dengan harapan bahwa setelah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, tentu harapan kita nanti bahwa peserta didik ini akan semakin termotivasi dalam belajar, baik dalam diskusi kelompok maupun dalam kerja yang mandiri, dan
tentu arahnya adalah bagaimana kemudian pembelajaran Indonesia tercapai di setiap pertemuan dalam setiap dimensi tadi, baik sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dan ya saya kira setiap apa secepatnya begitu. Nanti kalau ada jadwal pembelajaran saya lagi, saya akan ubah atau ya memasukkan pembelajaran yang saya sebutkan tadi dalam kegiatan pembelajaran saya. Baik Pak, berarti Bapak akan memulai rencana Bapak itu dalam minggu ini ya, atau dalam dekat ini ya Pak? Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Arisal sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi kelas. Masya Allah, luar biasa ya Bu Heti, sudah sangat memahami hal coaching ya terkait dengan supervisi akademik ini. Dan pertanyaannya pun saya lihat itu betul-betul digali terkait dengan hasil dari kegiatan pembelajaran. Saya lihat tadi Bu Heti tadi betul sudah menanyakan berbagai hal yang misalnya terkait dengan menanyakan terkait dengan hari yang ditentukan ya, sudah menanyakan itu. Cuma tadi Bu Heti mungkin luput terkait dengan bukan istilahnya Pak Bali sudah mengajar, kemudian kan tadi kalau Pak itu mungkin kita lebih banyak ditanya apa yang diajarkan pada saat praktek, apa yang diajarkan, apa yang dilihat pada saat belajar sih. Nanti pada saat observasi itu yang jadi fokus kita di dalam melakukan observasi. Nah di akhir pada saat pasca itu harusnya Bu Heti juga menyampaikan terkait dengan hasil observasi. Jadi Bu Heti menyampaikan Pak Akbar hasil observasi yang saya lihat, selain meminta juga pendapat dari Pak Akbar tadi, bagaimana tadi pembelajarannya seperti apa, bagaimana pasalnya. Setelah menyampaikan itu, kemudian Bu Heti memberikan juga yang saya lihat tadi Pak Akbar hasil observasi yang saya lihat di pada saat observasi seperti yang sudah menurut saya saat itu mengatakan saya tapi yang mungkin masih belum itu hasil observasi. Nah kemudian diberikan lagi menurut Bapak bagaimana, apakah ada yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, silahkan. Jadi kita sekaligus kita memberikan masukan, memberikan input kepada guru yang kita observer, tetap kita minta pendapat karena mungkin mereka juga punya pendapat lain terkait dengan itu, punya kenapa mereka melakukan itu, siapa tahu ada tujuan lain sebelumnya. Tapi dari sisi kita itu tidak sekedar menanyakan. Kemudian tadi yang saya lihat kalau misalkan untuk tetap capaian dari sebuah pembelajaran itu kita lihat dari bagaimana mengukurnya, itu kan diukur dari tujuan pembelajaran. Nah yang harusnya tadi juga ditanyakan, apakah indikator tercapai pembelajaran itu sudah tercapai oleh Pak Akbar dari kegiatan pembelajaran ini? Misalnya Pak Akbar mengatakan sudah sesuai seperti ini. Jadi di situ kita bisa menggali. Nah setelah itu bisa masuk ke pembelajaran tadi dengan kegiatan catatan hasil observasi. Catatan hasil observasi itu kita tidak sedang menjustifikasi bahwa ini Pak Akbar benar atau salah, tidak. Kita memberikan masukan berdasarkan apa yang kita lihat dan kita berbasis data. Makanya itu kenapa ketika observasi itu perlu mencatat, mengamati dengan detail. Oh, pada saat pembukaan Pak tadi kita melakukan seperti ini. Jadi kita punya rekaman yang jelas. Jadi kita tidak sekedar menyampaikan, misalnya ketika kita menyampaikan sesuatu ini, kita baik data, begitu ya. Tidak sekedar menyampaikan apa-apa, tapi betul-betul ada yang kita catat pada poin ini, pada kegiatan inti, pada saat Bapak melakukan inti terkena seperti ini. Jadi ada catatan yang kemudian kita bisa sampaikan kepada observer. Saya pikir itu saja sih Bu untuk pasca percakapan ya, karena tadi saya lihat itu dengan pada saat observasi, tapi sejauh ini saya lihat hanya itu saja tadi kekurangannya karena
sampai belum memberikan hasil observasi. Selebihnya itu saya lihat pertanyaan-pertanyaannya semua sudah. Ya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Harizal dan Pak Akbar, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti